Pemirsa, kejadian unik seringkali terjadi di muka bumi ini hingga membuat heboh media sosial. Seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang menunjukkan sebuah rumah super mewah namun bukan untuk manusia, melainkan untuk kambing. Dalam rekam kamera sekitar 24 detik itu, terlihat puluhan kambing tinggal di sebuah rumah 2 lantai. Uniknya, bukan hanya penghuninya, namun bangunan mewah dan elegan dengan bahan serta desain rumah nan elegan, ditambah dengan kebersihan kandang membuat warganet berdecak kagum. Sehingga kesan jika harga rumah dan kandang kambing tidak murah. Aku ingin menanggapi video yang lagi viral, ada seseorang yang membuat rumah khusus untuk kambing, bahkan rumahnya tuh mewah banget ya guys. Kalau aku lihat di sini unik banget karena biasanya kan kandang kambing tuh ya seadanya gitu kan, pakai bambu, pakai kayu. Nah ini yang punya kambing atau yang punya peternakan kambing ini unik banget. Dia nggak pengen kambing-kambingnya mungkin kehujanan, kepanasan. Jadi dia bikinlah rumahnya yang mewah gitu. Video yang sukses menyita perhatian netizen menuai beragam komentar. Dan pemilik kambing menjelaskan jika kambing super ini ditempatkan di rumah mewah agar para kambing terhindar dari udara dingin. Tapi kalau dilihat-lihat juga, kayaknya rumah aku juga nggak semewah itu ya guys. Untuk ukuran kambing menurut aku ini berlebihan. Tapi kalau mungkin si pemiliknya sudah memikirkan matang-matang, pengen kambingnya ini jadi kambing kualitas yang terbaik, mungkin nggak masalah juga sih ya guys. Suka-suka orang dia mau ngelakuin apa. Yang penting dia bekerja dengan halal, terus bikin kambing-kambingnya merasa nyaman ketika disembelih mungkin. Ya nggak tahu ya guys ya, lucu aja sih aku lihatnya. Rumah baru Ustadz Solmed dan April Jasmine memang tergolong megah dan mewah. Sebab selain dibangun senyaman mungkin, istana impian Ustadz Solmed juga fasilitasnya super lengkap jika dibandingkan dengan rumah masyarakat pada umumnya. Bukan hanya sekali, melalui akun TikTok, April Jasmine menunjukkan isi rumah, termasuk koleksi kendaraan mewah di rumah barunya. Dan seringnya Ustadz Solmed dan April Jasmine menunjukkan perubahan yang terjadi pada dirinya itu. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love. Termasuk soal keberadaan bisnis yang sedang tren ini. Akibatnya, pihak Ditjen Pajak meninggalkan komentar dengan tulisan memantau. Lantas bagaimana komentar Ustadz Solmed? Sebutin lagi nih, ada tempat bermain, ada game roomnya, terus ada sauna, ada tempat bulu tangkis, iya. Ada futsal ada salon, jeep. Ini hotel apa sih sebenarnya? Tapi kan mini semuanya. Ya. Ada apa lagi ya? Ada kebun binatang ada nggak ada? Kemarin ada kelinci tapi hilang sudah. Tahu siapa yang makan itu kucing kali. Ini alhamdulillah, masya Allah, aku mendengar membaca cerita ya bahwa keluarga sempat jatuh kan, sempat yang dibilang bangkrut lah. Itu nanti aku tanyain kok bisa bangkit dan akhirnya bisa kembali lagi, malah melebihi mungkin ya. Melebihi nggak sih? Alhamdulillah. Iya, sangat bener. di luar apa ekspektasi. Di luar Nurul. Nurul kok Nurul. Nalar. Oke, kita mau lihat-lihat. Oh ya, dari semua bangunan ini ide siapa? Ide Pak Ustadz atau Pak Yasmin? Berdua. Jadi Ustadz sama aku tuh seneng banget ala-ala Tim Tank gitu Bun, tapi yang modern. Karena ke Dubai katanya. Iya. Karena kita jalan-jalan ke Dubai terus ngeliatnya kayak ini keren banget ya, buat foto keren, terus tinggal di situ kayaknya nyaman. Jadi kita bikin lah kayak gini, fasad-fasad yang memang kita pengennya belum pernah lihat gitu di sebelumnya apa ya. Jadi kayak kita memang lihat fasadnya kayak gini nih kalau di Dubai, tapi kita ganti ukirannya yang kayak gini-gini nih. Makanya kubah-kubah kayak begini itu, ini kan harus hati-hati ya. Kalau salah-salah motifnya kan bisa jadi kayak masjid atau musola gitu kan. Terus bagaimana tiang-tiangnya juga ini sampai aku sama Ustadz tuh perhatiin banget gimana ya
Kita kalau suka ke mall tuh kan lihat ya tiang-tiang Iya, besar. iya, Gimana ya menciptakan tiang yang besar tapi kalau malam tuh bisa nyala gitu. Oh, ini ada ini ada lampunya ini. Malam Ya. nanti dia Iya. bersinar gitu. Wah, bersinar tidak hanya siang hari, tapi malam hari lebih mbahnya bersinar. Oke, dan ini di depan dibangun kantor. Ini 4.000 meter, yang di depan kantor ini 1.200. 1.200. Itu bakal jadi kantor apa tuh? Kantor Usaha manajemen kita. usaha kita. Apa Jadi sih, kita rokok? ada Rokok. Sin Indonesia kan, ada Kopi, rokok, susu. kopi, susu, jamu. sama kopi susu dan jamu. Yang paling banyak mendatangkan cuan yang mana? Kalau mau bisnis nih? Rokok, Rokok. Iyalah. Rokok herbal ya? rokok herbal. Sin, Jangan-jangan yang dulu pernah teman-temanku pada bilang ini nih rokok buat orang penyakitan nih. Misalnya orang-orang yang punya penyakit pernapasan kayak apa segala macam ini aman buat kesehatan. Ini jangan-jangan rokoknya Pak Ustadz. jangan-jangan pernah kenal, pernah ketemu, baru sekarang tahu kan? Udah berapa tahun lalu bukan? Kalau usaha, Sinnya itu kan 2005. Nah, manajemennya kita lagi mau buat manajemen terbaru. Tapi penjualan sudah dari dulu. Jadi kita buat berbagai macam manajemen bisnis lah, Bunda. Supaya setiap orang itu bisa mudah mendapatkan, tersebar lebih luas gitu. Jadi setiap waktu itu selalu ada pembaharuan inovasi bisnisnya. Bisnis rokok emang cuan. Nah, kita jalan-jalan dulu dah lihat ruangan ya guys. Soalnya di sini terus gak enak kayaknya ya. Ini mana yang mau di tempat nongkrong keluarga di mana? Atau yang favorit? Favorit. Hampir semua tempat punya apa ya, punya kebutuhan sih Bunda. Kayak misalnya ya di sebelah kanan ini buat tamu. Oh, sebelah kanan Ini rokok. lebih menerima tamu. Menerima tamu. Kalau ini lebih menjamu tamu, Menjamu tamu. gitu. Bedanya menerima tamu sama menjamu tamu? Kalau ini lebih makan gitu, lebih Makannya. ke makan. Oke. Jadi sih ada chef, ada kokinya ya di sini ya, sebelah kiri ya. Jadi supaya tidak berantakan. Kokinya di Bunda. depan Bunda. Ini kokonya. Jadi kokinya Masya Allah ini kan. Masak sendiri. Kalau Bunda kan ini panggil koki dari luar negeri. Kalau Bunda kan Dia pengen ngelatih mental. Kalau lu kaya, bisa jadi orang yang nggak ngakuin saudara jadi saudara. Tapi kalau lu miskin, yang saudara bisa mental dari persaudaraan. Nasihat itu buat gue jadi motivasi. Mungkin support, survive, jangan takut, nggak usah khawatir. Lu nggak punya abang, lu nggak punya adik. Tapi kalau lu punya mental yang kuat, lu bisa hadapin kehidupan ini. Nah, gue tuh ditempa dari perjalanan yang keras. Jualan parfum, jualan baju, sarung. Terus gue ngemper, jualan, gue bantu orang tua. Ada jiwa-jiwa entrepreneur kali ya, jiwa-jiwa usaha yang jangan nyerah, lu jangan takut. Itu biasa ditolak, itu biasa nggak dibeli. Itu biasa, parfum lu dicoba-cobain, tinggal setengah mau jual utuh gimana caranya. Akhirnya gue jual modal bahkan jual rugi. Itu biasa kata bokap. Nah mental itu membuat gue akhirnya berpikir untuk ternyata usaha itu rezeki yang bisa jadi banyak memberikan limpahan buat kita. Banyak hasil kita dapat dari situ. Jadi kalau orang bilang tabarukan apa nyari berkahnya? Iya. Berkah nama, berkah usaha gitu. Itu udah dihitung dong, Sin, enggak? Dihitung itu namanya Sin, secara Ada hitungannya dong. ilmu Al-Qur'annya Oh, berapa, iya dong. berapa. Aku soalnya Harus ada gitu. hitungannya. Aku soalnya gitu, beli rumah juga misalnya satu Al-Fatihah ya kan, berarti Ya. karakternya begini. Iya. Lah selamatan ini saat kita mau masuk sini, Itu ada semua kita hitungan. baca Al-Baqarah, bayangin itu Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berarti nomor berapa? Nomor 2 rumahnya, enggak? Kan Al-Baqarah surat kedua. Oh, enggak kan kalau orang banyak biasa baca Yasin. Yasin. Kita Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Dan itu semua penghuni rumah, jadi yang wajib adalah aku sama Itu Ustadz. ada hitungannya itu. Kalau Bunda tadi cerita ada hitungan nggak? Ya itu hitungan kita. Ini harus Al-Baqarah yang kita baca dari awal sampai akhir. Gitu. Iya. Kenapa Al-Baqarah hari itu? Karena Al-Baqarah itu salah satu surat yang bisa bikin setan pada kabur. Oh gitu. Oh, ayat kursi ya di situ ya. Ya. Hantu-hantu mana yang ada di sini kan? Langsung pergi. Selebgram Tasya kembali menarik perhatian dunia maya. Bagaimana tidak, komentarnya menunjukkan kegeraman terhadap sejumlah warganet secara random di platform TikTok. Tasya mengungkapkan perbedaan yang signifikan dengan kalimat menohok, sehingga TikToker membalasnya dengan beragam komentar pedas. TikTok tuh sebenarnya isinya orang-orang umur berapa sih guys? Heran banget.
Jujur dari semua platform yang paling toksik netizennya di sana sih kalau di aku. Jauh banget sama IG apalagi YouTube. Apa karena konten kita disebar ke orang abstrak kali ya? Tasya mengungkapkan kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati para pemilik akun platform video berbagi berdurasi pendek itu. Ibu yang baru saja melahirkan anak keempat itu bahkan mengaku tak pernah melihat isi komentar usai memposting sesuatu di akun media sosial miliknya. Intinya bener-bener toksik banget kayak manusia-manusia negatif dan gak sopan gitu. Aku sampai tiap ngupload udah gak pernah mau lihat komennya. Sementara itu, Medina Zain yang terjerat kasus pengancaman dan pencemaran nama baik dikabarkan akan segera bebas. Setidaknya kabar bahagia itu terdengar dari pihak Medina yang kini sedang menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun. Dia di dalam juga mungkin banyak teman-temannya kali ya, banyak teman-temannya bahagia. Kemarin pertama ketemu, first time lagi ketemu setelah sekian lama gak ketemu. Sekarang lihatnya lebih seger malah sekarang tuh lebih seger, lebih gimana ya, lebih jadi kayak orang yang sehat gitu loh. Dibanding sebelum-sebelumnya ketika dia pertama terkena masalah, pertama dia ada kasus itu kan dia ruwet banget mukanya, malah dia di sana kelihatannya kayak perawat gitu, pasang eles bulu mata gitu, terus kayak dandanannya ya jadi lebih cantik. Terusnya di bulan Februari entah kenapa dan nggak tahu nih permasalahannya, karena kita di sana tuh kayak aku tuh ngisi acara, bener-bener ngisi acara banget gitu, seru-seruan gitu, menghibur semua orang-orang yang ada di lapas juga gitu, termasuk semua yang ada orang-orang di lapas dan petugas-petugas gitu kan. Jadi nggak banyak ngobrol, dijadiin nggak Februari ini, tapi dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, aku nggak keluar bulan Februari ini, tapi Mei ketika aku ulang tahun atau sebelum ulang tahun aku udah keluar. Namun kepastian kapan Medina akan bebas masih membutuhkan sejumlah koreskri alias syarat. Kabarnya media bisa segera bebas asal semua kasusnya selesai dengan baik. Dan sebagaimana kita ketahui, selain kasus pengancaman dan pencemaran nama baik, Medina disebut-sebut masih menghadapi kasus pelaporan palsu dari Marisha Icha. Medina Zain mendekam di penjara wanita kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur atas pelaporan Uci Flaudea dan Marisha Icha. Sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Nanti ada masalahnya, tapi ini masalahnya masalah gede gitu. Jadi aku coba, kenapa sih kita orang lain aja bisa memaafkan kita, kenapa kita nggak bisa memaafkan dia? Dan aku dengan itu tuh dengan syarat gini, Medi, aku akan care lagi sama kamu, aku bakal lagi gimana lagi sama kamu, tapi kamu harus menjadi berubah ketika nanti keluar. Kamu berubah ketika nanti menjadi pribadi yang lebih positif lagi, yang ke belakang biarlah nggak usah ditutup aja gitu, nggak usah lihat lagi ke belakang, kita hidup untuk ke depan. Gue unjukin ke dia bahwa ini loh Matt, gue sungguh-sungguh, maksudnya bukan omdo gitu kan, dan aku emang bener-bener bikin surat dan ini tembusannya udah aku kirim gitu. Karena bagi gue nggak ada gunanya juga gitu loh. Sekarang ini kan lagi jalanin yang kasus pengancaman itu kan cukup lama ya. Habis itu kan langsung lanjut yang kasus yang waktu itu kan. Maksudnya teman-teman gue aja udah nggak trust sama gue lagi kan. Banyak teman-teman gue juga yang maksudnya kok Uci bisanya kayak gitu ya. Maksudnya image-nya jadi beda gitu kan. Harusnya kan gue dulu aman-aman aja, baik-baik aja, dan enjoy-enjoy aja. Dan gue gak berteman dulu sama Medina itu kan, baru kenal gitu kan, terus kena tipu. Tapi kan orang gak tahu cerita yang sedalamnya seperti apa gitu kan. Jadi ya sudahlah, yang kemarin-kemarin aku harus memaafin dia, benar-benar tulus memaafin dia.